Yalah. Sekarang nih Mas. Iya sekarang. Hari ini. Iya. Aduh. Kalau yang kalau dia di pikiran saya ini ada sejongki sih nggak masalah ya. Hai Sobat Pustaka, kembali lagi di podcast JC. Tentunya di sini dengan saya Yolanda Maharani. Kali ini nih ya, seperti yang kalian lihat, kalau biasanya saya mewawancarai narasumber, saya pasti pakai seragam gitu kan. Kali ini saya diminta nih oleh tim kreatif yang sedang ada di belakang kamera untuk udahlah pakai baju biasa aja. Satu ya. Yang kedua, saya nggak dikasih tahu nih materinya ini tentang apa gitu kan. Karena spesial untuk kali ini bukan saya yang akan menanyakan pertanyaan, tapi pertanyaannya akan dari para tim kreatif yang ada di belakang kamera. Jujur, saya nggak tahu pertanyaannya nanti akan seperti apa dan bagaimana. Dan ini pasti spontan sih. Dan tentunya karena saya nggak mau sendiri ya, jadi saya cari korban lain selain saya gitu. Di sini di samping saya sudah ada Mbak Desi. Ayo. Eh, kalau kalian nonton podcast sebelumnya, Mbak Desi adalah seorang desainer batik ya, dan dia juga bisa dibilang kita seumuran ya Mbak ya. Ya kurang lebih lah ya. Kurang lebih ya. Jadi nanti pertanyaannya, nanti kalian akan denger nih, akan ada suara-suara dari belakang kamera ya. Oke, langsung saja nih, jujur saya lagi deg-degan banget nih. Boleh tim kreatif bisa langsung dikasih pertanyaannya. Siap dengan pertanyaannya? Boleh bilang nggak siap nggak sih? Siap nggak siap? Iya. Siap harus siap. Jadi Oke. aku akan tanya hal-hal yang ringan yang biasanya kemudian banyak terjadi di kalangan anak-anak muda. Oke, siap. Dua orang di depan kamera ini saya lihat masih muda dan terutama masih jomblo semua. Betul kan ya? Bener nggak ya? Bisa dibilang iya deh. Boleh deh, boleh. Pertanyaan saya yang pertama, apa sih arti dari jomblo bagi kalian berdua itu? Yola? Aduh. Pertanyaan pertama ini baru ya. Jomblo. Apa ya? Jomblo itu pilihan. Jomblo kan istilahnya kan berarti kebanyakan orang-orang kan berpikir ya keputusan untuk sendiri gitu kan, atau lagi aku lagi jomblo berarti dia lagi nggak berpacaran lah atau berhubungan dengan siapapun. Dan menurutku jomblo sendiri, kalau banyak orang yang bilang syukurin jomblo atau apa segala macam, mengatakan kalau itu nasib sih enggak. Jomblo sama single itu sama, itu adalah sebuah pilihan, itu menurutku sih. Kalau kamu Des, gimana? Oke, ya kurang lebih kayak Yola sih. Karena menurut saya jomblo itu pilihan. Kenapa pilihan? Karena kita memilih untuk mempersiapkan diri untuk bertemu seseorang yang lebih baik lagi. Bukan Betul. begitu Yola? Iya, jadi kita mematangkan diri kita, mempersiapkan, memperbaiki diri untuk jadi yang lebih baik lagi. Betul banget. Selain itu, menurut saya nih, hubungan itu kan nggak bisa dianggap remeh ya. Selama kita belum siap, selama kita belum mantap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, ya kita sendiri dulu saja. Masa ibaratnya mimpin atau ngatur diri sendiri aja belum bener gitu loh, terus kok berani nyoba mau gandeng orang lain, malah berantakan. Ekspresi kalian berdua ini menjelaskan jomblo kayaknya lebih dari Yola deh. Yola lebih ekspresinya lebih, apa terlalu lama jomblonya? Gimana Yol, udah berapa lama Yol? Jomblo, umur saya sekarang 21 tahun. Saya jomblo 21 tahun. Itu sih. Iya. Cewek itu tentu berbeda kemudian pilihan hidupnya dengan cowok. Atau cewek jomblo terlalu lama, apa kemudian tidak takut? Enggak sih ya. Apa yang harus ditakutkan? Ya kan karena udah memilih
memilih gitu, karena kita pasti bakal menemukan saatnya. Setiap orang pasti punya masanya masing-masing tanpa harus memenuhi tuntutan atau ekspektasi dari manapun, dari pihak manapun, dan dari siapapun. Kamu Des? Iya sih, kenapa harus takut? Kan itu memang pilihan ya. Yang pertama jomblo itu. Terus yang kedua juga kita percayalah Tuhan itu akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat di waktu yang tepat pula. Begitu. Dan emang untuk saat ini, dari kemarin sampai saat ini, fokus utamanya memang bukan untuk mencari pasangan terlebih dahulu, tapi bagaimana kita membahagiakan orang sekitar, membahagiakan diri kita sendiri sebelum kita dipertemukan dengan orang yang nanti kita itu menghabiskan sisa hidup kita dengan orang tersebut. Kalian percaya nggak kalau cewek itu dibatasi oleh usia? Dalam arti cewek itu ada masa menopause, di mana dia di usia sekian puluh tahun dia akan menopause. Ketika kemudian tidak menggunakan waktu dengan bagus atau menjadi pasangan yang bagus, apakah akan dikasihkan sisa menopause-nya itu pada pasangan yang lain? Menurut kalian gimana? Kalau menopause sendiri kan itu siklus biologis ya, jadi kita nggak bisa nentang itu juga dan nggak bisa menghentikan karena itu emang siklusnya. Tapi karena kita juga nggak bisa kita juga nggak bisa tahu kapan jodoh kita datang. Begitupun juga ke menopause, kita nggak bisa nentuin menopause-nya kita mau datangnya kapan, karena itu emang siklus. Kalau jodoh kita emang cepat ya berarti alhamdulillah, kalau belum dikasih pada saat itu ya kita mau gulung-gulung, nggak mungkin kan. Kita mau jongkir balik salto, nggak mungkin juga kan. Jadi ya udah, diikutin aja, dikerjakan dulu apa yang ada sekarang sambil mempersiapkan itu semua. Itu sih. Iya, setuju sama Yola, tapi di lain hal kita kan tahu apa manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Kita percaya saja sama apa yang sudah digariskan sama Tuhan, apa yang mau diberikan Tuhan sama kita. Entah kita itu dijemput jodoh duluan atau dijemput mau duluan, mungkin kan kita nggak ada yang tahu, tapi kita mempersiapkan yang terbaik saja terlebih dahulu. Jadi jomblo itu menurut kalian berdua bukan sesuatu yang menakutkan? Bukan. Kan udah lebih dari 10 tahun ini, nggak takut-takut banget. Ini sudah ya dari lahir sampai sekarang lah. Iya. Disclaimer, nggak sekarang kalau saya. Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian setia itu seperti apa sih? Oke, Yola dulu atau aku dulu? Anda Desi dulu. dulu. Setia itu menepati apa yang kita pilih. Jadi setia itu nggak melulu soal pasangan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan romansa, tapi setia itu kepada semua hal yang memang kita pilih gitu. Kita sudah memilih, misalnya saya sudah memilih menjadi orang yang bergelut di dunia seni. Dengan saya terus bergelut di dunia seni, saya melakukan apapun yang berhubungan dengan dunia tersebut, itu nanti juga bisa dikategorikan dengan setia. Kita nggak akan meninggalkan sesuatu hanya karena kita bosan. Malah kita itu harus mencari cara gimana sih biar kita itu tetap bertahan di situasi tersebut gitu. Karena kita sudah memilih untuk ibaratnya suka sama satu hal tersebut. Gimana cara ada sepaham juga sama Mbak Desi kayak tadi. Menurut aku juga setia hampir semacam itu, karena kalau konteksnya ini jomblo kan berarti kan kepasangan ya. Kalau menurut saya kita menerima pasangan kita apapun yang kalau saya sendiri apapun dalam tanda kutip ya, karena ada beberapa hal yang menurut saya itu ada hal-hal yang nggak bisa ditoleransi gitu kan. Kecuali itu menurut saya seperti seumpama ada hal-hal yang sudah bisa dibicarakan gitu, ya dibicarakan. Apapun yang terjadi nanti baik buruknya ya harus dibicarakan dulu, dan gimana kita cara mengatasinya dalam sama pasangan kita itu berdua itu tadi sih. Ya itu dia. Jadi gimana kita nyaman, berusaha menyamankan diri kita terhadap orang tersebut untuk waktu jangka panjang sisa hidup kita, gitu sih menurut aku. Gak ribet emang. Iya. Jadi pertanyaan ketiga, menurut kalian
pilih mana untuk jomblo atau kemudian dapat cowok yang agak setia, agak tipis kan? Oh, kalau saya sih tidak apa ya, tidak menuntut seseorang itu berjanji kepada saya, tidak menuntut seseorang itu hanya memberikan hidupnya kepada saya, gitu. Selama dia masih menganggap saya itu ada, ya oke, kita jalan, gitu. Anda bertanggung jawab atas pilihan Anda, saya bertanggung jawab atas pilihan saya. Soal hidup Anda dalam hidup saya itu tanggung jawab masing-masing, gitu. Kalau ditanya, gimana kalau seumpama nanti suamimu atau cowokmu atau pasanganmu nanti menyukai orang lain? Saya adalah tipe orang yang akan menjawab, silahkan, asal kamu nggak main belakang. Silahkan kamu ngomong, kamu suka sama siapa, akan ku bantu kamu buat deket sama dia. Bahkan sampai segitu ya. Ya itu, tapi saya menentang hal tersebut. Kalau menurut saya sendiri sih, kalau udah komitmen ya, ya udah gitu, kamu udah komitmen sama saya, kamu udah istilahnya udah nih kita berdua nih ya, terus tiba-tiba nanti di tengah jalan ada yang melanggar perjanjian, ibaratnya seperti itu kan ya. Kan udah janji nih, udah ijab atau segala macem lah, udah janji ya kayak gitulah, terus habis itu di tengah jalan dia selingkuh atau menyukai seseorang lain, berarti kan dia mengingkari itu. Jadi menurut saya itu fatal sih. Oh iya. Jadi kalau ditanya seumpama ibaratnya kamu mau pisah atau enggak nih ya, saya bakal jawab secara tegas, silakan kamu sama dia tinggalkan saya. Oh, oke. Tahu. Nah, that's why saya itu nggak mau menuntut seseorang untuk berjanji. Oh, jadi kan? masih ada sinkronisasinya ya? Iya, karena kalau ketika kita menerima janji, itu kan kalau janji itu nggak ditepati kan kita sakit hati sendiri. Sakitnya dalam pun. Oke, pertanyaan selanjutnya Yola sama Desi. Lebih suka mana kalian, menikah di usia muda atau kemudian sampai ketemu dengan jodohnya? Ntar gimana? Kalau jodohnya ditemukan sekarang ya nggak masalah. Meskipun usianya masih muda. Nggak masalah kalau udah sama-sama komitmen dan sama-sama siap, so why not? Oke. Kalau saya belum dulu. Kenapa? Masih banyak hal yang harus dipikirkan, dilakukan, dan dipertanggungjawabkan. Jadi menikah menurut Desi itu sesuatu yang berat. Iya. Kalau Yola? Setiap komitmen, bukan cuma pernikahan, itu berat. Apalagi kalau pernikahan menurut saya itu cukup sakral. Iya, perlu dipikirkan matang-matang. Iya sih. Jadi meskipun jodohnya ini, ya harus dipikirin dulu kan. Semuanya kan pasti ada persiapan, nggak mungkin langsung tiba-tiba ada jodoh datang terus kayak ayo nikah, ayo gitu, nggak mungkin kan. Jadi harus gimana ya? Oh kita mau nikah, jadi yang harus dipersiapin apa aja, ini gitu. Terus nanti kedepannya gimana? Jadi harus ada pemikiran yang sama, visi misinya harus sama dulu segala macam. Harus ada persiapan, prepare gitu, well prepare. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kesimpulannya untuk kalian berdua, kalau hari ini kamu ada seorang cowok yang ganteng, kaya, sesuai persepsimu, dan melamar kamu untuk menikah, ini jawaban kamu apa Yola sama Desi? Enggak. Desi enggak? Yola? Sekarang nih mas? Iya sekarang. Hari ini? Iya. Aduh. Kalau yang kalau dia di pikiran saya ini ada sejongki sih nggak masalah ya. Iyalah. Ya nggak apa-apa kalau bisa dibicarakan dengan baik dulu. Maksudnya harus ada yang dibicarakan dulu. Terima kasih. Silakan ditutup bicara. Oke, buat para sahabat pustaka, kalian cukup kan ya melihat, bisa dilihat kan gimana deg-degannya saya selama dikasih pertanyaan oleh tim kreatif, begitupun dengan Mbak Desi. Gila. Unbelievable. Pertanyaannya di luar ekspektasi semua gitu. Meskipun ya mungkin bagi kalian itu pertanyaan-pertanyaannya, wah, itu mah gampang jawabannya. Tapi nggak semudah itu, Bung. Coba nih duduk di kursi panas nih. Coba duduk di sini kalian. Emang panas ya? Hah?
Lumayan kan ada api di bawah. Oke. Oke, terima kasih buat sahabat pustaka yang udah nontonin nih, mantengin podcast JC episode kali ini sampai akhir. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, klik lonceng, share, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian mau ikutin kabar terupdate tentang podcast JC ataupun nanti siapa sih narasumber selanjutnya, bisa di follow Instagram kita di pustakajc.co. Langsung aja dicari di Instagram pasti ketemu. Cuma kita satu-satunya namanya pustakajc.co. Oke? Kalau begitu saya Yolanda Maharani pamit undur diri beserta Desi Kartika. Nantikan di podcast selanjutnya. Bye bye.